Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sedang berada saat ini. Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan sungguh amat baik, ada dalam pimpinan Tuhan senantiasa, ada dalam perlindungan Tuhan, dan berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu dan Saudara semua. Tidak terasa kita di akhir pekan hari Sabtu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan menolong, memimpin kita, memberkati kita sehingga kita ada sampai hari ini. Sebelum segala sesuatu kita lakukan di akhir pekan ini, di hari Sabtu ini, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan sesudahnya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, anugerah, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini kami bersama-sama bersyukur atas berkat dan pertolongan Tuhan. Kami bisa bangun dan menikmati akhir pekan ini dengan penuh sukacita. Tuhan tolong kami supaya kami melangkah atas kehendak dan rencana-Mu, sehingga akhir pekan kami penuh dengan sukacita. Dan besok kami akan menikmati hari Sabat dan merasakan hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan pada kesempatan pagi ini. Tuhan mengurapi lidah, pikiran, perkataan hamba-Mu, dan beri kami telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Beri hati kami untuk ditaburi oleh isi hati-Mu Bapa, sehingga kami berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Bapa, amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-20. Satu tema yang diberikan oleh LAI untuk kita semua. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ayat ini cukup panjang. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara sidang jemaat bisa membacanya di rumah dan memperhatikan ayat itu per ayat, dan kemudian merenungkannya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa inti cerita ayat itu? Menceritakan tentang kisah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah guru, pimpinan komunitas di mana banyak orang mengaguminya, termasuk para murid yang mengikut Tuhan Yesus. Yang disebut rasul ada 12 orang, belum lagi pengikut-pengikut yang lain. Mereka sangat mengagumi Tuhan Yesus. Mereka menganggapnya sebagai guru, junjungan mereka, pimpinan mereka, dan mereka mengagungkannya secara luar biasa. Tetapi ada satu peristiwa di mana Tuhan Yesus melakukan hal yang tidak biasa. Dia membasuh kaki semua murid-muridnya. Tentu itu hal yang tak lazim di kalangan orang-orang Yahudi, di mana orang terpandang, orang yang dianggap guru, itu membasuh kaki murid-muridnya. Harusnya mereka lah yang membasuh kaki gurunya. Tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tentu ada maksud di mana dia melakukan hal itu. Dia memberikan satu pengajaran yang mengena bagi murid-muridnya, supaya mereka ada bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Itu inti daripada yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau dia saja guru, mau membasuh murid-muridnya, apalagi para murid, hendaknya mereka saling membasuh kaki seorang akan yang lain sebagai pengikut Yesus. Dan itulah makna yang Tuhan berikan kepada para murid pada waktu itu. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sebagai seorang pemimpin, dia juga merendahkan dirinya dengan sangat rendah. Dan bahkan dia memang seorang yang berkuasa atas dunia ini. Dia tidak menunjukkan segala kuasanya, tetapi dia mengosongkan diri menjadi seorang hamba, seorang yang sangat-sangat sederhana, mulai dari kelahirannya, kehidupannya, sampai kepada kematiannya. Itu semua dilakukan bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk pujian, tetapi untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah akhir pekan ini kita diberikan hikmat. Hikmat untuk semakin mengagumi cara Tuhan Yesus hidup dalam dunia ini. Bukan hanya mengagumi, tetapi kita mampu menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah tangga, di tengah masyarakat, di tengah gereja kita di Kayen, kita saling mengasihi seorang akan yang lain, saling memberi hormat seorang akan yang lain, saling mengingatkan supaya kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Kita tidak usah malu, kita tidak usah takut, kita saling mengasihi seorang akan yang lain. Kita sama di hadapan Tuhan.
Justru ketika kita mengasihi saudara kita memberikan contoh teladan kepada mereka. Saling memberi teladan terlebih dahulu, bukan menuntut orang memberi teladan, tetapi memulai dari diri kita, memberi teladan atas rohani yang berkenan di hadapan Allah. Itulah kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan. Saya berharap besok Minggu, hari Sabat, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, sungguh berkenan di hadapan Allah. Jika itu dilakukan dengan tulus ikhlas, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami diberkati dari teladan yang Kau berikan. Ajarlah kami untuk saling memberi hormat, saling menjadi teladan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami di akhir pekan ini, menjadi orang yang sungguh-sungguh menyukakan hati Allah, dan menjadi pribadi yang melekat kepadamu. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati kami mempersiapkan hati untuk mengikuti Sabat besok, mengikuti ibadah raya, kegiatan-kegiatan gereja berkenan di hadapan-Mu. Haleluya Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan beri pengharapan. Haleluya Bapa. Amin. Selamat pagi jemaat semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.